Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Aulia Rahma dari Prodi Manajemen S1. Saya di sini akan menyampaikan tentang Lembaga Keuangan Internasional dan OJK. Yang pertama, Lembaga Keuangan Internasional. Pengertiannya adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Pemiliknya atau pemegang saham umumnya pemerintah nasional, meski lain lembaga-lembaga internasional dan organisasi lain kadang-kadang sosok sebagai pemegang saham. Jenis dari lembaga keuangan internasional ada beberapa, yaitu Bank Dunia, IMF, IDB, dan ADB. Tujuan Lembaga Keuangan Internasional. Yang pertama, membantu negara-negara Asia khususnya dalam mengordinasikan kebijakan dan rencana pembangunannya dengan tujuan antara lain menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang sedia dengan prioritas untuk membangun negara-negara Asia khususnya yang masih terbelakang. Yang ketiga, memberikan bantuan teknis untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai program atau proyek pembangunan termasuk memformulasikan usulan proyek. Fungsi Lembaga Keuangan Internasional. Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga resiko dari para investor beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Pengertian OJK adalah lembaga yang independen, yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Tugas Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, agar semua kegiatan dalam sektor jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, agar semua kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, agar semua kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan masyarakat. Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, asas kepastian hukum, yaitu asas negara hukum yang menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundangan dan keadilan dalam tiap kebijakan penyelenggaraan OJK. Yang kedua, asas keterbukaan, yaitu asas terbuka pada hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara. Yang ketiga, asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dan dengan tetap berlandasan pada kode etik dan kode peraturan perundang-undangan. Yang keempat, asas integritas, yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai moral dalam tiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK. Yang kelima, asas akuntabilitas, yaitu asas yang menetapkan setiap kegiatan dan hasil akhir setiap kegiatan penyelenggara OJK harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Tugas Otoritas Jasa Keuangan. Tugas OJK antara lain, yang pertama, melakukan peraturan dan pengawasan terhadap semua kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan non-perbankan. Yang kedua, melakukan peraturan dan pengawasan terhadap semua kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap semua kegiatan jasa keuangan di sektor
perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.